Kita bisa mulai dari mana aja ya. Jadi gini, ketika kabel ini ketika kita tester ya, ini harus nyambung. Jadi nanti jarum testernya akan bergerak naik ya. Ketiga-tiganya kita mau mulai dari mana aja bebas. Misalnya mulai dari merah. Berikutnya adalah kita memberikan arus listrik ya. Ini kita colokan ke sini. Ini kasih listrik dulu, kasih tegangan ya. Oke, sudah masuk tegangannya. Begini. Perhatikan motor ya, dinamo ya. Nah, ini mutar ya. Ini sekarang mutarnya kemana nih? Sebentar, tunggu dia berhenti dulu. Teman-teman, kita jumpa lagi ya. Sehat selalu, semoga ya teman-teman. Dimudahkan segala rezekinya, amin. Nah, video kali ini teman-teman, saya akan berbagi ya dengan teman-teman. Dua cara mudah kita mengetahui kondisi dinamo untuk mesin cuci. Jadi misalnya kita dapat mesin dinamonya nih, misalnya kita dapat dinamo atau mungkin mesin cuci kita sendiri kita pingin tes. Tadinya mesin cuci normal kok nggak muter gitu kan ya, apakah dinamo saya baik-baik saja. Nah, ini ada contoh ya teman-teman. Nah, kebetulan dinamo ini sudah nggak ada labelnya ya, harusnya kan di sini ada stiker tuh, jadi ada keterangan di sini untuk kabel yang ada di sini kemana aja tuh dia kan ada keterangan, tapi ini udah nggak ada ya. Ini sudah hilang keterangannya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kondisi dinamo ini masih bagus atau tidak dengan cara yang mudah saja. Namun kita harus menyiapkan beberapa alat ya untuk membantu kita mengeceknya ya. Salah satunya kita siapkan ini ya, multitester. Teman-teman bisa gunakan multitester analog aja. Nanti bisa putar di skala 10 seperti ini ya. Ini di ohm ya. Coba testernya kita pastikan dulu testernya berfungsi ya. Oke, testernya berfungsi ya bro. Oke, setelah itu yang kita siapkan lagi kapasitor ya. Ini boleh pakai yang 8 mikro atau 10 mikro buat kita ngetes ya, bisa pakai 10 mikro atau 8 mikro. Jadi saya pakai 10 ya untuk ngetes ya, ini 10 mikro. Kemudian kita juga siapkan kabel AC nih ya, kita hanya gunakan di sini 2 saja ya. Kalau sini ada 3, yang kuning strip hijau ini teman-teman gak usah pakai ya, kita gunakan 2 ini saja, pasah sama netral ya. Oke, nah seperti apa cara kita mengetesnya, tonton terus ya teman-teman sampai selesai ya. Mudah-mudahan teman-teman setelah ini bisa langsung praktek. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini ya, bantu subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, untuk langkah awal kita ambil multitester ya. Ini tapi teman-teman pastikan dulu ya bahwa dinamo ini nggak macet, karena kadang kan ini macet nih, diputar berat ya. Jadi ini pastikan lancar seperti ini ya. Nah, lalu di sini kan ada 3 kabel nih. Ini yang teman-teman harus pahami. Kalau mesin cuci itu tidak semua warna kabelnya ini sama ya. Jadi di sini ada yang warna biru, biru sama merah sama hijau, atau mungkin seperti ini merah, kuning, putih. Jadi di sini tidak usah jadi patokan ya. Maksudnya kita warnanya kan beda-beda. Jadi kita bisa nanti mengukurnya pakai multitester. Itu sebab tadi di awal saya bilang kan, di sini kalau masih ada stiker labelnya nih kita bisa tahu kan yang mana yang ke kapasitor, mana yang ke strom utama. Oke, kemudian kita akan tester ya. Setelah kita putar di skala ohm ya, maksudnya kita putar di skala 10 maksudnya, pakai ohm ya, tester analog aja. Lalu kita akan tester ketiga-tiga kabel ini ya. Kita bisa mulai dari mana aja ya. Jadi gini, ketiga kabel ini ketika kita tester ya, ini harus nyambung. Jadi nanti jarum testernya akan bergerak naik ya. Ketiga-tiganya kita mau mulai dari mana aja bebas. Misalnya mulai dari merah terus ke warna kuning. Oke, jarum multitester bergerak. Kemudian yang kuningnya kita lepas, yang merah tetap di sana. Kita pindah ke warna putih misalnya sini. Oke, tetap gerak ya multitesternya. Ini bolak-balik sama aja ya teman-teman ya. Jadi kita mau bolak ke sini, bolak-balik ke sini nggak masalah ya. Sama aja bebas. Nih ke sini. Lalu kita coba lagi ke kuning sama putih ya. Kuning putih. Kita balik lagi. Ya, kita balik ke sini lagi. Nah,
Jadi kalau seperti ini kita bolak-balik semuanya ini dia bergerak naik, artinya gulungan yang di dalam sini tuh masih terhubung. Nah, lalu ini nggak kalah penting ya teman-teman. Kalian kalau sudah pasti nih ketiga kabel ini semua terhubung, selanjutnya kita akan tes ya, karena kadang-kadang dinamo ini suka koslet kan, ini suka ada setrumnya atau bisa nyetrum. Nah, caranya gampang, satu-satu aja. Dari sini misalnya kita dari merah ya, merah sini tempel, terus kita ke body nih, ini body nih tempel nih satu. Nih tester nggak boleh bergerak ya, kalau dia bergerak ini pasti ada short di koslet. Tester jalan ya, nah jalannya nih saya tes dulu, testernya jalan. Nih kita pindah lagi ke warna putih, nih sini lagi, mantap ya, ke kuning. Nah, jadi ini mastiin bahwa tidak nyetrum, tidak nempel ground body. Kalau nggak bisa setrum. Kalau begini sudah aman ya. Kalau misalnya ada begini teman-teman nempel ke sini dia ada naik, berarti ini sudah short ya. Oke, sampai di situ teman-teman udah bisa paham ya. Lalu sekarang kita akan mengetes dengan menggunakan kabel AC ya. Ini kita singkirkan multitesternya. Nah, ini kan kabel AC sudah kita siapkan ya. Pastikan kabel AC ini terhubung ya, jangan nanti kabel AC-nya putus lagi. Kemudian kapasitor saya gunakan yang 10 mikro aja untuk kita mengetes. Oke, nah kita ini sekarang mau pengen tahu kan, ini yang mana nih yang ke kapasitor, mana yang ke kapasitor, mana yang ke strom utama ya. Nah, ini teman-teman, nggak usah bingung ya. Ini teman-teman bisa mulai dari mana aja, bebas ya, bebas ya ini. Jadi tidak mesti harus pada satu kabel. Maksudnya tidak mesti harus berpatokan pada warna kabel ya. Kita misalnya mulai dari sini nih ya. Kita ambil salah satu ya, ini ujungnya si kabel AC, yang mana aja bebas. Kita hubungkan misalnya nih ke warna putih sini. Satu ya, nih. Oke. Lihat. Ini kan ke warna putih sudah saya sambung yang dari dinamo ke kabel AC. Sudah ya. Ini nggak dipakai ya bro, cuma dua aja. Nah, sisa yang dua ini, merah sama kuning, ya kita coba hubungkan ke kapasitor. Ini bolak-balik sama aja. Jangan takut ya. Tapi teman-teman saya ingatkan pakai sendal ya. Pakai sendal saat ngetes begini. Sama jauhkan dari jangkauan anak-anak. Sama di lokasi kita jangan sampai ada air. Karena ini setrum kan, jadi kita mesti harus safety ya. Jangan ada anak-anak dekat kita, harus jauh-jauh, dan pakai sendal, jangan ada air juga di bawah kita ya. Jadi harus aman. Nah, sudah seperti ini bro. Ya, berarti kan masih tinggal satu nih yang belum terhubung nih. Nah, kita akan posisikan di sini solasi, kertas lem solasi ya, supaya kita lihat ini dia berputar enggak ini. Karena ini yang benar nih harus mutarnya kiri kanan ya. Tidak boleh satu arah. Kalau satu arah itu salah. Jadi misalnya dites dia muter ke sini, nanti satu kali dia mesti balik ke sini ya, dia harus dua arah. Nah, karena ini mesti dites ya, takut dia mental. Teman-teman sebenarnya kalau nggak ada alat gini boleh pakai kaki aja injek ya. Ini saya akan jepit di ragum seperti ini, karena bukan apa-apa, takut mental ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya alat begini, teman-teman pakai kaki aja atau dua orang ya, satu orang tahan. Sebaiknya sih pakai itu ya, pakai sarung tangan ya, lebih aman pakai sarung tangan. Ini saya jepit dulu. Oke, nah oke, seperti ini kira-kira ya bro. Nanti kita akan tes ini dia berputar atau tidak. Jadi setelah kita menyambung kabel seperti ini tadi ya, masih ada satu kabel kan, ini yang dari AC ya, strom AC. Nah, berikutnya adalah kita memberikan arus listrik ya. Ini kita colokan ke sini. Nih kasih listrik dulu, kasih tegangan ya. Oke, sudah masuk tegangannya. Setelah itu ini kita akan adu ya. Nah, kan tadi ada satu kabel nih yang belum kita sambung, yang ini, yang dari AC. Nah, kalau ini memang benar, ini pasti akan muter kalau dinamonya itu setelah kita tester semuanya masih normal ya. Oke, sekarang kita hubungkan ini kemana aja bebas. Jadi yang sisa satu ini kita tempel aja begini. Perhatikan motor ya, dinamo ya. Nah, ini mutar ya. Ini sekarang mutarnya kemana nih? Sebentar, tunggu dia berhenti dulu.
Oke, ini mutar searah jarum jam ke kanan. Yang kuning, kabel kuning. Sekarang kita pindah ke yang warna merah. Ini harus arah sebaliknya ke kiri. Coba tempel. Nah, perhatikan. Ini mutar arah sebaliknya ke kiri. Lepas dulu sebentar. Tunggu sampai dia berhenti. Ya, betul ya. Jadi seperti itu ya. Kita coba sekali lagi. Kalau yang kuning ini ke kanan. Lepas dia berhenti. Yang satu lagi ini harus ke arah sebaliknya. Kalau tadi searah jarum jam, ini mesti berlawanan arah jarum jam. Nah, paham ya teman-teman? Jadi seumpamanya teman-teman di sini, sebentar saya cabut dulu ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi ya teman-teman. Jadi ini seumpamanya teman-teman udah coba gini nggak bisa ya. Ini dibolak-balik aja. Tapi perlu diingat, hati-hati, kadang-kadang ini suka nyimpan strum ya, kapasitor. Jadi dipercikin dulu dikit gini, karena sudah ada api. Cabut dulu kabel utamanya, terus kita percikin gini. Aman ya. Jadi gini teman-teman. Ini kalian nggak usah patokan warna kabel. Jadi kalau tadi kan ini kebetulan saya dapat nih yang pasal langsung ya. Ini dapat putih. Ya kalau teman-teman misalnya mau coba dari sini ke sini bisa merah. Cuman kalau kita pindah ke sini ini nggak akan bener. Dia bisa cuma satu arahnya lagi, atau nggak mau, atau bisa dia dengung, atau mau pakai yang kuning misalnya ke kabel AC sini bisa. Jadi dibolak-balik aja sampai ketemu mana yang benar. Benar itu adalah dia kayak tadi ya, sekali kita tancapkan dia ke kiri atau dia ke kanan. Nah, kira-kira udah bisa ditangkap ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya bro. Sedikit saya jelaskan. Boleh ini pakai 10 mikro atau 8 mikro ya. Semoga videonya manfaat ya teman-teman. Selamat mencoba dan salam sukses selalu teman-teman. Maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi bukan ngajarin ya. Thank you teman-teman, jangan lupa di subscribe. Bye.